beliau ini, waduh nggak usah ditanya lagi. Akhlak beliau itu sangat mengalah, bahkan beliau tidak pernah mengolok-olok, beliau tidak pernah menghardik, beliau tidak pernah menyindir, beliau tidak pernah keras dengan orang-orang kafir, terkecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya contoh peperangan, kan begitu, atau misalnya persoalan politik, semisal baru beliau keras. Tapi selebihnya ya seperti itulah kenyataannya. Dan itu menurut saya bagus sekali itu hal yang paling benar. Gitu. Justru ini mendudukkan derajat Nabi Muhammad SAW itu betul-betul tinggi. Begitu kita membahas ini untuk Betul. menandakan bahwa beliau ini betul-betul tinggi derajat beliau ini. Kan kayak begitu. Ya. Kira-kira begitulah. Ya, saya setuju Bang Satria bahwa pasukan yang begitu luar biasa itu tidak mungkin dibentuk dengan lembek. Bayangkan ketika perang Badar. Nih, kisah perang Badar kita belajar dari ibro dari apa yang terjadi di masa-masa perang ya. Bagaimana perang Badar itu umat Rasulullah yang berperang itu cuma 313 dengan senjata cuma 50 ya 56 kalau nggak salah. Bayangkan orang 300 pasukannya 313 pedangnya cuma 56. Jadi dalam satu kisah, satu pedang itu bisa buat berlima. Jadi yang lainnya itu pakai pedang-pedangan kayu. Jadi pakai kayu buat nangkis-nangkis. Ketika dia udah bisa mendesak lawan, itu lawannya yang udah pegang-pegang lari mendekati dia, dipinjemin dulu pedang, baru dibacokan, ya, baru ditusukkan. Bayangkan seperti apa kalau umat seperti ini tidak terdidik dengan sebuah kedisiplinan dan ketaatan kepada Rasulullah. Bahkan di satu kisah diceritakan di Sirah Nabawiyah, ketika para sahabat ragu, waduh, ya Rasulullah, ini adalah bunuh diri. Perang ini bunuh diri. Rasulullah dengan tersenyum, dia tetap melangkah. Beliau tetap melangkah. Rasulullah mau kemana? Kalian ikut atau tidak? Kalian berangkat atau tidak? Ini adalah perintah Tuhanku. Yang harus memerangi mereka. Biar dengan aku sendiri pun aku akan memerangi mereka, karena ini adalah perintah. Di situ para sahabat ngomel-ngedumel, oh ini perang kayak gini. Tapi setelah diyakinkan oleh Rasulullah, nggak mungkin Rasulullah ini tidak orang yang ahli orator. Bayangkan, Soekarno aja itu bisa membangkitkan hampir 10.000 lebih, 30.000 mungkin di lapangan Ikada. Ketika terjadi upacara saat itu di rapat besar di Ikada, catatan sejarah Indonesia mengatakan menuliskan bagaimana gemuruh semangat ya saat itu, ya gemuruh semangat orang-orang itu. Tetapi bagaimana Rasulullah? Tidak mungkin seorang Rasulullah bukan ahli orator. Beliau pasti dengan ahli orator yang sangat luar biasa, dengan senyum yang mengembang. Mungkin saya bisa mengimajinasikan Rasulullah dengan senyum lembut, tetapi dengan ketegasan yang luar biasa, dengan diksi-diksi yang luar biasa, membangkitkan motivasi, menyemangati kita, menyemangati sahabatnya untuk tetap berperang, bahwa ini adalah perang suci, ini adalah perang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagimu ya, ikut atau tidak, saya akan tetap maju berperang karena ini adalah perintah Allah. Saya yakin dengan kata-kata yang begitu, dan kata-kata yang luar biasa, sehingga menyedot ya perhatian para umatnya saat itu dengan semangat yang luar biasa, pantang menyerah, dan di dalam jiwa mereka menanti saat-saat Said ya yang dijanjikan oleh Rasulullah. Maka di dalam perang Badar, bagaimana semua ahli perang Badar adalah ahli jannah. Ya, ahlul jannah, dijamin masuk surga orang-orang ahli Badar ini. Karena luar biasa bagaimana itu menjadi dasar fundamental ya, bahwa Islam ketegasannya sangat luar biasa, dan itu akan menjadi trigger penyemangat umat Islam dalam mempertahankan kebenaran. Oh, ternyata benar. Karena di situ turun juga malaikat Jibril ya, di kisah sejarah Nabawiyah, bagaimana malaikat-malaikat juga membantu Rasulullah SAW. Ini yang membangkitkan semangat itu. Silakan Bang Neflos. Ya, ada juga itu nanti kisahnya, tapi saya kurang begitu pasti mengingatnya ya. Dikisahkan bahwa seorang sahabat datang dengan tergesa-gesa menemui baginda Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepada baginda Nabi apa yang dia harus lakukan terhadap istrinya. Langsung dijawab baginda Nabi, ceraikan. Tetapi dijawab oleh sahabat, tapi aku betul-betul mencintainya. Kalau begitu ajarkan dia. Coba dulu. Ya, Narasi yang betul. pertama ceraikan. Ceraikan. Yang Tegas kedua dulu yang ajarkan. penting. Iya. Itu betul tegas. Lalu kemudian kisah tentang pada saat baginda Nabi itu ditegur oleh Allah Ta'ala soal aspek hidayah. Seorang penggali kubur yang menjinahi mayit. Iya. Menjinahi mayit perempuan. Kira-kira penggali kubur itu orang kafir atau orang muslim itu? Muslim itu. Orang Muslim. Muslim itu, iya. Kalau kafir jelas Nabi Muhammad SAW pasti mengatakan bahwa ketika dia mungkin memeluk agama Islam maka dia akan fitrah suci kembali. Tapi itu Muslim itu, dia bertobat selama 40 hari, bukan dia memeluk Islam.
Dia bertaubat sama 40 hari, lalu kemudian taubatannya diterima. Di awal apa kata baginda Nabi? Pergi kau dari hadapanku, tempatmu adalah di neraka. Itu di awal tuh diucapkan baginda Nabi itu. Jelas tuh, menangis kemudian si penggali kubur ini yang menjinahi mayit perempuan ini. Lalu kemudian dia bertobat. Lalu kemudian turun malaikat Jibril membawa wahyu kepada baginda Nabi bahwa Allah Maha Penerima Taubat. Siapakah yang menciptakan makhluk? Engkau atau aku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Engkau ya Allah. Siapakah yang menerima taubat? Engkau atau aku? Kan begitu. Engkau ya Allah. Maka aku telah memaafkan hambaku. Kan begitu. Disampaikan oleh baginda Nabi. Taubatmu telah diterima oleh Allah Ta'ala. Kan begitu. Nah itu tegasnya beliau itu. Dan itu memang harus sih menurut saya. Tapi oke lah, kita lanjut diskusi apalagi nih yang enak. Nah, itu ya bentuk ketegasan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu benar-benar sebagai contoh suri toladan, karena Rasulullah itu ya, kalau kalian baca secara cermat bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana kisah-kisahnya, karena saya suka kisah Rasulullah ini dari kecil, makanya saya sedikit paham gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok yang begitu begitu flamboyan. Nggak mungkin kalau tidak flamboyan itu semua wanita ingin dinikahi di saat itu. Bagaimana moralitasnya yang sangat luar biasa, ketegasannya yang sangat luar biasa. Tapi di satu sisi yang unik adalah di saat ketegasan itu datang, bagaimana sifat ramahnya, sikap welas asihnya, sikap melindunginya. Nah, ini yang gabungan yang begitu luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak perlu malu, kita tidak perlu ini kalau mau mengatakan Rasulullah itu tegas, karena memang tidak mungkin ya tanpa ketegasan muncul umat-umat yang begitu militan, ya begitu militan luar biasa. Dari sebuah jazirah yang tidak dianggap sama sekali sama Persia dan Romawi, dari sebuah daerah yang tidak pernah dianggap sedikit pun, bisa muncul sebuah generasi, sebuah peradaban yang begitu luar biasa, yang menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi. Bahkan di dalam perang Tabuk, ya 30.000 pasukan yang memimpin itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dari Madinah ke Tabuk itu tidak sebentar, bukan jarak yang dekat. Bagaimana kalau sosok Rasulullah tidak tegas, dicintai, dihormati, dikagumi oleh para umatnya, sehingga di sini terbentuk sebuah kemilitansinya yang luar biasa. Mereka rela menyerahkan nyawanya karena Rasulullah itu luar biasa. Dia ahli orator, dia ahli strategi, dan beliau adalah orang yang beliau adalah sosok yang demokratis sekali. Contoh ketika mau perang Parit, beliau demokratis, bertanya dulu kepada sahabatnya. Nah, akhirnya yang diterima oleh Rasulullah adalah dari nasihat dari usul dari Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, di daerahku jika kita berperang dengan mereka yang pasukannya lebih banyak dan kita kalah secara jumlah dan senjata, maka kita akan menggali parit di sekeliling kota kita. Kenapa? Karena untuk menghalangi mereka, dan kita siap. Jadi tidak bisa berbarengan menyerbunya, kita bisa menghadapinya. Maka usul itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah demokratis sekali. Juga ketika perang Tabuk, bertanya kepada para sahabat, ya sahabat, bagaimana ini? Apa kita mau menunggu mereka pasukan Heraklius, pasukan Romawi ini datang memasuki Madinah, atau kita yang menyerbu duluan? Ali bin Abi Thalib mengusulkan, ya Rasulullah, lebih baik kita menghadang mereka. Karena apa? Penjajah Romawi ini ketika melewati suatu daerah, maka mereka melakukan penaklukan, melakukan penganiayaan, melakukan pembantaian. Kalau ini kita biarkan, maka saat daerah-daerah yang dilewati pasukan Romawi ini pasti akan dizolimi. Maka Rasulullah SAW menerima usul dari Ali bin Abi Thalib. Datang dia, menyongsong. Beliau menyongsong langsung Heraklius. Tidak menunggu di Madinah, tapi langsung menunggu di titik terluar, yaitu di Tabuk. Dan strateginya yang luar biasa adalah 30.000 pasukan itu dibagi beberapa barikade. Kalau nggak salah ada 8 barikade. Jadi barikade itu berputar seperti ular berjalannya. Yang paling belakang nanti akan jalan paling depan. Depan pulang dikit, dia akan begini. Dia akan begini terus. Itu sampai daerah Tabuk. Jadi pasukan pengintai menganggap pasukan dari Nabi Muhammad SAW itu tidak terputus. Jumlahnya seperti seolah-olah banyak. Karena tidak terputus, selalu begitu. Bergonta-ganti seragamnya kan. Putus-putus. Jadi dibagi beberapa barikade ini. Dan inilah yang membuat Heraklius akhirnya tidak jadi perang,
mereka ketakutan melihat pasukan Rasulullah SAW 30.000 pasukan. Padahal pasukan dari Heraklius itu sendiri adalah 200.000. Bayangkan 30.000 melawan 200.000. Begitu militansinya, begitu luar biasanya pasukan Islam. 30.000 ini menaklukkan, bahkan tidak terjadi perang, mereka ketakutan 200.000 pasukan Heraklius. Seperti itu Bang Danisi. Jadi Rasulullah memang tegas dalam satu sisi ketika menunjukkan kedisiplinan, apalagi tentang adab dan moralitas di sini. Kalau saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah bagaimana membentuk karakter building menurut saya. Bagaimana karakter building ini yang dibangun oleh Rasulullah sehingga mencetak sahabat-sahabat yang begitu luar biasa. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Bagaimana karakter buildingnya ini yang membentuk sahabat-sahabat ini menjadi generasi yang terbaik. Begitu Bang Danisi. Oh Bang Satria ini jeda dulu. Silakan Bang Danisi kalau ada yang ditambahkan. Tafadhol. Bang Danisi, tafadhol kalau ada yang mau ditambahkan. Ya itulah Rasulullah ya. Kalian mencintai Rasulullah dari cerita-cerita yang luar biasa di situ ya. Rasulullah itu tegas, pintar, cerdas, ahli strategi ya. Beliau kalau berperang ya ayo. Beliau pernah mengalami bukan hanya memerintah tapi terjun langsung di peperangan. Silakan Bang Danisi. Tafadhol. Kan nggak apa-apa Bang, kita berbeda sedikit nggak masalah, karena dalam Islam perbedaan adalah sebuah sebuah Kalau menurut saya itu kalau soal ketegasan suaranya hilang-hilang Bang. itu sebuah teknis dalam Oke. pengajaran. Tapi inti pondasi utama halo. Iya, halo Bang. Agak putus-putus Bang sinyalnya. Silakan dilanjut. Ini Halo. soal tegas itu ajaran tulis dan